Bang, boleh jalan lagi bang? Mau hewan. Oh, mobil dulu lewat. Silakan Pak. Boleh saya tanya? Boleh, boleh. Pak izin, maksud tujuan kedatangan ke kejaksaan ini apa Pak? Kita minta melindungi hukum kita sebagai keluarga kita sebagai investor. Kasusnya Pak bisa dijelaskan? Karena permasalahan kita investor investasi diterima satu karyawan namanya Heri Susianto. Apa alasan untuk meminta perlindungan hukum Pak? Karena dia telah pakaikan data palsu sampai kan itu adik saya jadi terdakwa. Pak, ini kasus dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2002, 2000 Berapa kasusnya? Dari tahun berapa tuh? 2008 sampai saat ini. Oke, Pak. Sekarang yang Bapak ingin minta dapat ya apa dari sini Pak datang ke kemari? Bapak ingin minta apa datang ke Saya sini? minta keadilan hukum, minta lindungi hukum. Sudah sejauh mana sih, Pak? Sudah sejauh mana? Yang mana prosesnya? Karena adik saya kan sekarang dicerimikan karyawan Heri Susianto. Malahan kan investasi semua kan A sampai C investasi dari adik saya namanya Ibu Susi. Sekarang ditahan, masih persidangan. Saya Perkenalan dulu, namanya Pak, ini Pak siapa? ini Pak siapa namanya? Nama saya Om Fung, kakaknya Ibu Susi. Jadi ini ya rekan-rekan media ya. Jadi Pak Ongkung ini adalah kakak kandungnya Ibu Susi alias Wang Sujian. Ibu Susi ini ada direktur PT KMI, terutama Mining Indonesia yang bergerak di bidang tambang. Jadi di tahun 2008 Pak Ongkung ini berkenalan mempunyai teman namanya Heri Susianto yang meminta pekerjaan kepada Pak Ongkung. Nah, di saat itu Heri Susianto ini lagi menganggur, tidak ada pekerjaan. Datanglah ke Pak Ongkung meminta pekerjaan. Nah, dalam saat pertemuan itu Heri Susianto ini menjanjikan kepada Ongkung bahwa dia dapat menyiapkan tambang-tambang lahan-lahan tambang di Kalimantan Tengah dan dia kenal dengan pejabat-pejabat di Kalimantan Tengah. Dan sebagai kompensasinya bahwa Ongkung beserta keluarganya memodali dia untuk mencari tambang-tambang tersebut. Di dalam perjalanannya, saudara Heri Susianto ini memang sudah ada niat, menstay-nya sudah ada. Ada beberapa lahan tambang yang dia dapati yang tidak diberikan kepada saudara Ongkung. Ada beberapa lahan tambang yang tidak diberikannya. Di tahun 2008, setelah dia melihat bahwa Ongkung ini tidak mengerti hukum di Indonesia, dia berusaha membujuk Ongkung untuk mendirikan perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini dimodali oleh keluarga Ongkung, yaitu Bu Susi. Nah, di saat dia mendirikan perusahaan tersebut, seluruh perusahaan itu direkturnya adalah Heri Susianto dan orang-orangnya Heri Susianto. Karena apa? Dia beralasan karena Ongkung adalah orang warga negara asing. Sedangkan kalau dia ada niat baik, adiknya Ongkung adalah warga negara Indonesia, Ibu Susi. Kenapa tidak ditarik sebagai salah satu direktur atau pemegang saham di situ di perusahaan yang didirikan dengan memakai uang keluarga Ongkung, Ibu Susi. Di tahun 2008, Heri Susianto juga meminta kepada Ongkung untuk diangkat menjadi karyawan PT KMI. Dia diangkat dengan akta notaris sebagai kepala cabang KMI di Kalimantan Tengah. Nah, setelah diangkat menjadi kepala cabang KMI di Kalimantan Tengah, setiap permintaan itu saudara Heri Susianto transfer oleh Bu Susi sebagai kepala cabang untuk operasional perusahaan. Nah, seluruh dana-dana yang ditransfer itu untuk operasional PT KMI di Kalimantan untuk mencari lahan-lahan batu bara. Nah, di saat itulah ada beberapa lahan batu bara yang digelapkan. Bukti penggelapannya apa? Ada dua kwitansi, selembar kwitansi
pelunasan biaya pengurusan pendirian PT, yaitu PT TGM dan PT TGM dan PT Kasimpu. Nah, PT TGM ini yang notabene didirikan pakai uang keluarga Ongku, tetapi para pemegang saham dan direksinya adalah orang-orang Heri Suyanto dan Heri Suyanto sendiri. Permasalahannya adalah saat ini Ibu Susi akibat ketidaktahuannya bahwa PT TGM itu adalah sebenarnya milik PT KMI karena KMI yang membiayai, mengadakan kerjasama di tahun 2012 dengan membuat MOU. Kenapa timbul kerjasama? Dikarenakan Heri Suyanto di saat meminta pertanggungjawaban sebagai karyawan, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan uang-uang yang digunakannya itu. Maka dia mengikat keluarga Ongku ini yang melalui PT KMI bekerja sama dengan PT TGM. Kita tidak tahu bahwa itu TGM sebetulnya adalah milik KMI. Nah, dalilnya adalah dengan kerjasama itu hutang-hutang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, uang-uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berubah menjadi hutang dan dinotariskan. Inilah kelemahannya Ongkung dan keluarga yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Tetapi, nah setelah itu terjadi, kita sudah tidak tahu itu permasalahannya bahwa itu PT KMI, TGM itu milik KMI. Kita membuatlah menjual batu bara. Penjualan pertama itu ditandatangan oleh Heri Suyanto, yang kedua oleh Heri Suyanto. Penjualan yang ketiga dan keempat itu ditandatangani oleh Insinyur Haji Mahyudin. Insinyur Haji Mahyudin ini adalah salah satu direktur PT TGM. Nah, di saat itu dianggap Insinyur Haji Mahyudin ini membuat surat palsu, memalsukan surat dan memalsukan kop surat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, RUPS yang dilakukan oleh Heri Suyanto di tahun 2017 itu cacat hukum. Karena kenapa? Penggantian Insinyur Haji Mahyudin dilakukan hanya dengan akte notaris, tapi tidak didaftarkan ke Menkumham. Nah, kalau tidak didaftarkan ke Menkumham, maka instansi berwenang itu mengeluarkan SAB, surat asal angkut batubara, SAKB ya. AAB. Ya, AAB. Nah, itu akhirnya itu keluarlah dari instansi yang berwenang. Karena perbuatan itu dianggap bahwa Insinyur Haji Mahyudin ini memalsukan dan Bu Susi menggunakan surat palsu yang saat ini lagi disidangkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Maksud kedatangan Pak Ong datang ke kejaksaan ini meminta keadilan, meminta perlindungan hukum, bahwa pasal 263 yang dituduhkan oleh kejaksaan kepada saudara Susi itu sebetulnya cacat hukum, obscur libel. Karena kenapa? Haji Mahyudin itu direktur PT TGM, yang tanda tangan boleh direktur. Nah, saat itu Haji Mahyudin secara resmi masih menjabat sebagai direktur PT TGM. Karena kenapa? RUPS-nya tidak didaftarkan. Terus ada lagi surat yang dari PTSP yang menyatakan bahwa kalau PT TGM mengadakan RUPS harus menyelesaikan dulu permasalahan intern. Nah, berarti kan sudah ada penolakan. Yang ketiga, bahwa RUPS yang dilakukan ini tidak cacat hukum, tidak melalui prosedur yang benar. Karena kenapa? Tidak mendapat izin dari gubernur atau kepala daerah tempat tambak itu berada, dan juga tidak mendapat izin dari menteri yang sesuai dengan Undang-Undang Minerba. Nah, jadi makanya SAKB itu keluar dari Dinas Minerba Kalimantan karena menganggap bahwa Insinyur Haji Mahyudin masih dianggap sebagai direktur PT TGM yang sah. Mengenai masalah kop surat dan stempel palsu, Heri Suyanto PT TGM tidak pernah memberitahukan kepada PT KMI yang sebagai pemegang hak eksklusif dalam perjanjian bahwa ada pergantian kop surat dan stempel. Tidak pernah ada pemberitahuan. Bagaimana yang bisa dipalsukan? Memang dulunya itu pernah dipakai. Kalau ada pergantian kan harus dijelaskan dulu bahwa kepada rekan-rekan bisnisnya atau rekan-rekan perjanjian kerjanya, baru dia bisa mengklaim itu bahwa surat palsu. Jadi
kedatangannya itu salah satunya adalah meminta perlindungan hukum, meminta keadilan kepada kejaksaan, kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya, ya, untuk apa? Untuk meneliti kembali tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada Bu Susi dan berharap agar Bu Susi dapat dibebaskan. Ini yang pasal 263. Terus yang pasal yang kita laporkan juga, kita melaporkan Heri Susanto di pasal 372. 372 ini ada indikasi bahwa jaksa merekomendasi kepada penyidik Polri bahwa 372 itu mengarah ke perdata, perbuatan perdata. Bagaimana mungkin 372 yang pidana menjadi perdata? Karena kenapa? Karena sudah ada bukti bahwa kwitansi yang pendirian TGM itu menggunakan uang perusahaan. Walaupun itu dipakai untuk Heri Susanto untuk mendirikan perusahaan atas nama dirinya. Tapi mens rea-nya kan memang itu dari awal dia sudah menipu Ongkung bahwa Ongkung tidak boleh menjadi notaris atau pendiri perusahaan di Indonesia. Dan ada indikasi juga bahwa ini sudah kadaluarsa. Bagaimana kadaluarsa? Kalau dari 2008 sampai 2018 kejahatan ini terus-menerus dilakukan oleh Heri Susanto dengan menipu, menerima uang dari PT TGM, dari PT KMI. Itu jadi mohon minta keadilan kepada penyidik Polri, kepada penyidik kejaksaan agar kembali meninjau lagi, memberikan rekomendasi yang sebenar-benarnya. Nah, itulah Ongkung. Makanya dia meminta kepada pihak Kejaksaan Agung, kepada Polri datang ke sini untuk meminta keadilan untuk adiknya dan untuk keluarganya. Karena dia ini investor. Pak Jokowi mengundang mereka datang ke Indonesia untuk investasi di Indonesia. Tapi kalau investor di Olimpi begini mungkin akan lari nanti. Itu. Jadi penilaian dunia internasional. Berarti penegasannya Bang, pihak keluarga ini ditipu sama karyawannya sendiri, namanya Heri Susanto. Pengangkatannya ada di tahun 2008, SK pengangkatannya. Dan yang meminta untuk menjadi karyawan adalah Heri. Di dalam keterangannya, Heri Susanto berdalih bahwa dia bukan karyawan. Kalau dia bukan karyawan, kenapa dia mau menerima transfer? Ya kan? Transfer ke Ibu Susi yang alasannya yang dalam transfer itu menyatakan untuk biaya operasional PT KMI Kalimantan Tengah. Kenapa? Kalau dia tidak mengaku itu dia sebagai karyawan, nah, berarti kan dia sebetulnya memang udah ada mens rea, niat jahatnya aja. Gitu. Nah, itu yang kita maksud. Nah, saat ini juga ada beberapa portal kami ditempeli oleh PT TGM bahwa dilarang masuk. Sedangkan kita tahu pembebasan lahan jalan itu memakai uang PT KMI di tanah kita yang menuju tambang itu. Kenapa ditempeli atas nama PT TGM? Ya kan? Berarti dia sudah melangkahi hak orang lain gitu di dalamnya. Ini kita mohon penegakan keadilan yang sebenarnya di Indonesia supaya investor-investor datang ke Indonesia dan berinvestasi merasa nyaman. Dan satu lagi, kita memohon kepada lawyer PT TGM untuk tidak selalu mengatakan bahwa investor asing, investor Cina, kan? Semua investor itu sama, gitu kan? Tidak perlu Cina atau siapapun, itu bisa rasis di Indonesia. Ini itu bisa buat perpecahan. Yang penting investor itu datang untuk membangun negeri ini, itu suatu kemajuan untuk Indonesia. Kang, berarti pihak Pak Ong ini sudah melaporkan Heri Susanto ini? Sudah kita laporkan ke Mabes Polri dengan pasal 372 dan sekarang TPPU. Pada awalnya jaksa di Bidung ini merekomendasikan bahwa 372 sudah memenuhi unsur. Nah, sekarang ini ada rekomendasi dari jaksa ke Mabes Polri bahwa ini lebih cenderung ke perkara perdata. Karena kenapa? MOU-nya itu dibatalkan. Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pertanyaan saya, apakah hutang yang 15 miliar yang di dalam MOU itu juga ikut batal? Sedangkan MOU itu bagi hasil yang diterima oleh Heri Susanto sudah diadendum dengan Heri Susanto dengan pihak KMI juga. Kalau seandainya dibatalkan MOU itu, tidak seluruhnya harus batal. Karena hutang tidak mungkin bisa batal, gitu kan? Nah itu, kita berharap itulah keadilan, minta keadilan, maupun minta keadilan seadil-adilnya di Indonesia, minta perlindungan hukum, dan berharap adiknya
Ibu Susi bisa dibebaskan. Kalau sejauh ini kasus untuk si Heru sendiri ini, yang Heri abang Susianto tahu, masih bebas sekarang. Walaupun dia sudah jadi tersangka di Mabes Polri, dia masih bebas berkeliaran. Kita juga bingung. Ya mungkin ya, malahan ada yang bilang Heri Susianto sekarang kebal hukum, anekdotnya gitu kan. Nah, itu kita serahkanlah semuanya kepada penyidik Polri. ada tuntutan teman kepada pihak penyidik untuk menangkap. Nah, kita memohon kepada pihak penyidik untuk segera menangkap Heri Susianto, supaya kita takut juga kan bisa menghilangkan barang bukti segala macam, atau bisa lari ke luar negeri. Kan kita tahu, kita itu kan sebab kemungkinan, kita tidak bisa mengejas dia begitu, tapi kebiasaannya harusnya bila ada pidana TPPU-nya seharusnya dia ditangkap, takut menghilangkan barang bukti. Karena kan 372-nya sebetulnya awal dari rekomendasi jaksa sudah memenuhi unsur gitu. Berarti sudah ditetapkan tersangka sih? Ya udah ditetapkan tersangka dia. Sudah sekitar 1 tahun lebih yang lalu. Apakah dari pihak kejaksaan sendiri sudah ada tindakan terhadap Heri Susanto itu sendiri? Belum ada, malahan sekarang kejaksaan merekomendasikan kepada penyidik Polri bahwa ini bukan merupakan ranah pidana, merupakan ranah perdata. Makanya kami mohon untuk tidak di SP3 kasus ini oleh Polri, oleh Mabes Polri, karena sudah jelas bahwa ini pidana berkelanjutan. Kalau pidana berkelanjutan itu mana bisa kadaluarsa. Dari 2008 dia terima duit terus sampai 2018, gara-gara dia memang ada niatnya untuk menggelapkan. Ada 2 yang digelapkannya. Yang pertama adalah uang yang diserahkan. Tidak semuanya dia bisa buktikan. Buktinya adalah hanya nota-nota saja, nota-nota yang ditandatangani oleh dia sendiri. Nah itu. Yang kedua, tambang itu atas milik dia juga, tambang itu yang semuanya modal dari keluarga Ongku dari PTKMI. Oke, dari pihak dari Pak Ong sendiri, terakhir Pak, untuk kedepannya dari pihak kejaksaan atau pemerintah terkait dengan hukuman. Kita akan minta kehadirannya aja gitu, jangan sampai para investor lihat keadaan begini ini hatinya gitu loh. Sebenarnya Pak Presiden kita undang investor biarpun BNDB atau perusahaan asing, marilah ke Indonesia, investasi ke Indonesia supaya sama-sama kita perkembangkan ekonomi Indonesia. Kita meningkatkan masyarakat kehidupannya, meningkatkan dan diberikan suasana nyaman dan aman. Tapi ternyata sekarang banyak yang mafia begini terimi ke hak orang lain. Makanya kita akan minta keadilannya sebenarnya gimana gitu loh. Justru itu kita kan nggak terlalu hukum, makanya kita lapor, ya kan, untuk kepolisian, kejaksaan, ya kan, mengecek kebenarannya sebenarnya seperti apa sih. Ya kan bilang kita kok nggak ngerti hukum, kita sudah ditipu. Ya ditipu, kamu geprok, kamu kan bisa ditipu. Ya hukum bukan bicara begitu. Oke, untuk kedepannya nanti bagaimana Pak untuk selanjutnya? Kita tetap mengawal ini supaya tidak di SP3 dan kita mencari-cari bukti-bukti baru lagi. Baik. Yang untuk membuktikan bahwa Heri Susianto itu memang betul-betul telah melakukan penggelapan dan penipuan di perusahaan KMI. Baik. Dan ini sudah kita gali lagi. Kita memohon kepada jaksa, yang kejaksaan, bahwa untuk rekomendasinya bahwa itu tindak pidana perdata, tolong untuk dipertimbangkan lagi. Karena memang nyata bahwa Heri Susianto ini adalah karyawan PT KMI yang mendirikan PT TGM menggunakan uang PT KMI. Dan masa sekarang ini sebagai seorang karyawan ya memenjarakan orang yang punya uang yang membiayai, itu kan bagaimana gitu kan? Orang yang punya uang dipenjarai dengan yang dimodali dengan dia gitu loh. Bagaimana itu hukumnya ya gitu kan? Nah, kita juga bingung gitu loh.
orang yang punya uang yang memodali segala macam saat ini dijolimi dan dipenjara di PN Palangkaraya, Pengadilan Palangkaraya itu. Baik, terima kasih Bang atas waktu hari ini. Ya, terima kasih.